Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan selalu bahagia. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan resep olahan ayam khas dari daerah Jawa. Dan biasanya olahan menu ayam seperti ini ada di acara selamatan atau kenduri ya guys, biasanya di kampung di daerah Jawa. Bagaimana cara memasaknya? Saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Oke guys, di sini saya sudah menyiapkan ayam 1 ekor, jenisnya bejantan ya guys. Dan di sini saya menggunakan ayam bejantan, bukan ayam kampung. Dan kalian apabila mau menggunakan ayam kampung boleh saja ya guys. Kemudian untuk bumbu-bumbunya terdiri dari bawang putih, bawang merah. Kemudian di sini saya juga menggunakan serai, kemiri, daun jeruk dan daun salam. Kemudian ada juga kunyit, jahe, lengkuas, jintan dan biji pala. Semua bumbunya sesuaikan dengan ayamnya ya guys. Kemudian saya juga menggunakan santan. Di sini saya menggunakan santan dengan kemasan ini hanya setengah dari kemasan ya guys. Kemudian saya juga menggunakan ketumbar dan lada bubuk. Dan kalian apabila mau menumis terlebih dahulu bumbu setelah dihaluskan boleh juga ya guys. Dan saya tidak menumisnya, langsung dimarinasi ke ayamnya. Kemudian saya juga menggunakan tali untuk mengikat ayam supaya posisinya tidak berantakan ya guys. Dan untuk bumbu perasannya terdiri dari kaldu ayam bubuk, garam, kemudian saya juga menggunakan gula merah atau gula jawa. Sebelum memulai memasak ayamnya, terlebih dahulu kita baluri dengan perasan jeruk nipis ya guys bagian ayamnya. Kemudian diremas-remas sedikit bagian ayam hingga seluruh bagiannya terlapisi dengan perasan air jeruk nipis ini. Ini bertujuan untuk supaya ayam tidak amis ya guys, atau kadar amisnya pada ayam berkurang. Kemudian tunggu sampai kurang lebih 15 menit, lalu kita bilas kembali dengan air bersih ya guys, atau kita cuci bersih kembali. Dan berikutnya kita siapkan bumbu-bumbunya ya guys. Kita potong-potong terlebih dahulu supaya mempermudah untuk kita memblender bumbunya. Kemudian setelah bumbu dihaluskan, lanjut kita balurkan ke seluruh bagian tubuh ayam. Kemudian sedikit diremas-remas dan dibolak-balik sampai bumbu ini merata ke seluruh bagian tubuh ayam ya guys. Ini bertujuan supaya bumbu meresap ke seluruh bagian tubuh ayam ya guys. Setelah seluruh bumbu sudah dibalur ke seluruh bagian tubuh ayam, dibolak-balik dan sedikit diremas-remas. Kemudian kita ikat ayam menggunakan tali. Dan sebenarnya biasanya di kampung menggunakan tali dari bambu ya guys, karena di sini susah mencarinya. Maka saya menggunakan tali rafia seperti ini. Atau mungkin bisa diganti dengan benang kasur ya guys, lebih bagus juga dilihatnya. Ikat bagian bawah dan kemudian bagian atasnya juga kita ikat juga ya guys, menggunakan tali juga.
Nah guys, kurang lebih seperti ini tampilan sebelum kita memasak ayam ingkungnya. Pastikan tidak terlepas talinya ya guys. Nah guys, selanjutnya kita siapkan panci untuk merebus ayam ini ya guys. Kemudian kita tambahkan air untuk merebus ayam ingkung ini. Dan nanti kita baru ditambahkan santannya setelah ayam ini sedikit sudah melunak. Dan proses ini kurang lebih 30 menit. Kemudian kita masukkan bumbu rempah daunnya ya guys. Terdiri dari serai yang sudah digeprek kemudian disimpul. Kemudian ada juga daun salam. Lalu daun jeruk. Tidak ketinggalan, saya juga memasukkan lengkuas yang digeprek. Lalu ada jintan. Kemudian saya juga menambahkan biji pala kurang lebih sebesar ini ya guys. Tidak banyak karena ayamnya sedikit atau ayamnya ukurannya kecil ya guys. Kemudian kita tutup. Setelah dimasak kurang lebih 15 menit, kemudian kita tambahkan garam. Untuk ukuran takaran garamnya sesuaikan dengan selera kalian ya guys. Kemudian saya juga menambahkan kaldu ayam bubuk. Dan kemudian saya juga menambahkan gula merah atau gula Jawa. Kemudian kita masak kembali ayam sampai benar-benar matang ya guys. Oh ya guys, hampir lupa saya belum menambahkan lada bubuk. Kita tambahkan lada bubuk kurang lebih 1 sendok teh ya guys. Aduk kembali. Setelah ayam sudah mulai melunak, kita tambahkan setengah dari kemasan santan kemasan ini ya guys. Dan pastikan api dikecilkan supaya santan tidak pecah. Aduk kembali, kemudian masak kembali juga. Kurang lebih 30 menit lagi. Dan karena saya memasak ayam ingkung ini tidak menggunakan ayam kampung, jadi proses memasaknya pun jauh lebih cepat ya guys. Dibandingkan dengan memasak ayam ingkung menggunakan ayam kampung, dan biasanya untuk acara selamatan atau kenduri ini menggunakan ayam kampung yang sudah dewasa ya guys, tentunya menjadikan dagingnya lebih keras dan memerlukan waktu lama untuk menjadikan dagingnya lunak ya guys. Dan biasanya untuk mempercepat proses pemasakan ayam ingkung yang menggunakan ayam kampung, biasanya menggunakan panci presto ya guys, untuk mempermudah dan untuk mempercepat proses memasaknya. Nah, ayam ingkung kita sudah selesai dimasak dan siap untuk disajikan. Dan biasanya untuk di Jawa atau di kampung, biasanya untuk acara selamatan atau acara kenduri, ayam ingkung disajikan ada yang seperti ini saja, dan ada juga yang proses pembuatannya dibakar ya guys, atau digoreng juga ada juga. Tapi lebih sering ayam ingkung disajikan untuk kenduri atau selamatan seperti ini aja, atau dibakar. Jadi prosesnya setelah dimasak, setelah matang ini seperti ini, lalu kita panggang. Dan biasanya seperti itu apabila di kampung ya guys. Apalagi kalau kalian menggunakan ayam kampung, rasanya jauh lebih enak dan pastinya lebih gurih ya guys.
Nah guys, seperti ini tampilan ayam ingkung Jawa ala dapur saya. Dan semoga video resep ayam ingkung Jawa ini bermanfaat buat kita semua. Dan selamat mencobanya di rumah. Dan rasanya pasti enak. Dan nikmati dengan nasi hangat bersama keluarga tercinta di rumah. Oke guys, sampai juga di penghujung video. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Nantikan video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.